Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Habibi, siswa Analytic and Data Science Pacman batch 13. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang data wrapping project Pacman yang membahas tentang OLIS e-commerce dataset. Pertama-tama, pendahuluan. Salah satu peran data analis adalah melakukan pemerasan data dari bentuk raw data menjadi data bersih yang siap untuk dianalisa. Dalam proyek ini saya akan menganalisa OLIS e-commerce dataset. Data disimpan dalam database bernama olis.db. Data ini yang kemudian akan saya analisis sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pengolahan data dimulai dengan mengakses data dari SQL untuk diolah dengan Python dalam Jupyter Notebook. Kemudian melihat gambaran data, eksplorasi dan pemrosesan data, serta melakukan analisis data. Tujuan proyek kali ini adalah mengetahui total penjualan per bulan, mengetahui kategori produk dengan pendapatan tertinggi, mengetahui 10 kota dengan penjualan tertinggi, dan terakhir mengetahui metode pembayaran yang paling diminati atau yang paling sering digunakan. Gambaran data. OLIS e-commerce dataset terdiri dari 9 tabel. Yang pertama tabel customer, order review, order payment, order item, list product, OLIS seller, OLIS location, dan produk kategori name translation. Eksplorasi dan pemrosesan data. Eksplorasi atau pengecekan data dilakukan sebelum melakukan pemrosesan data. Pengecekan yang dilakukan meliputi identifikasi none atau null value, yang kedua identifikasi outlier, selanjutnya identifikasi inconsistent format, kemudian identifikasi duplicate data, kemudian melakukan parsing data, yaitu merubah data ke tipe datetime. Identifikasi null value tidak terlalu besar, secara keseluruhan tidak terlalu besar, 2-3% pada masing-masing tabel, kecuali pada tabel OLIS order review. Nah, ini bisa ditoleransi karena tidak semua customer memberikan review berupa komentar, kebanyakan hanya memberikan review nilai saja. Selanjutnya, karena nilai sudah cukup bagus, maka tidak perlu memodifikasi lagi pada null value. Selanjutnya, identifikasi outlier. Setelah melakukan pengecekan semua data, ada 2 kolom yang berpotensi dapat outlier. Yang pertama adalah order payment. Ya, di tabel order payment kolom payment value, dan di tabel order item kolom price. Nah, ini terdapat data outlier, makanya ketika divisualisasikan terdapat gambar yang panjang seperti ini karena jumlahnya sedikit. Setelah dihapus dengan metode IQR, diperoleh distribusi seperti pada gambar yang lebih seragam dan lebih teratur. Kemudian identifikasi inconsistent format. Setelah melakukan beberapa pengecekan, sepertinya format sudah sesuai, tidak ada inconsistent format yang harus diperbaiki. Format ini biasanya ada pada kolom kategorik. Nah, misalnya angka ini ada yang misalnya A, B, C, D, E atau 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Itu yang rawan ada inconsistent format. Setelah dicek ternyata tidak ada yang inconsistent, semuanya konsisten. Begitu juga dengan duplicate data, semua data sudah tidak ada yang duplicate. Dan terakhir adalah parsing data. Parsing data dilakukan untuk mengubah data yang seharusnya bertipe datetime tetapi masih bertipe teks atau objek. Nah, data ini, beberapa data yang dirubah ada pada tabel berikut. Kemudian analisa total penjualan per bulan. Analisa data pertama adalah untuk mengetahui penjualan per bulan. Langkahnya adalah yang pertama menggabungkan tabel OLIS order dengan OLIS order payment, kemudian mengambil bulan dan tahun dari kolom order purchase timestamp, kemudian menghitung total pembayaran atau payment value per bulan, menampilkan tabel total penjualan per bulan, dan terakhir menampilkan visualisasi grafik penjualan per bulan. Nah, dapat seperti ini. Penjualan cenderung meningkat selama
tahun 2017 sampai bulan Agustus tahun 2018. Ini penjualan terus meningkat. Selama 8 bulan pertama di tahun 2016, penjualan selalu lebih dari 600.000. Paling tinggi pada bulan Januari sebesar 716.586. Selanjutnya 10 kategori produk dengan pendapatan tertinggi. Langkah-langkah dilakukan adalah pertama menggabungkan tabel all list order item dengan all list product, terus menggabungkan dengan tabel produk kategori name translation karena namanya dalam bahasa Portugal, maka kita rubah ke dalam bahasa Inggris biar mudah diinterpretasi. Kemudian menghitung total pendapatan atau price per kategori produk. Selanjutnya menampilkan tabel pendapatan tertinggi per kategori produk, dan terakhir menampilkan visualisasi grafik pendapatan tertinggi per kategori produk. Didapatkan seperti pada gambar. Ini adalah 10 kategori produk dengan pendapatan tertinggi. Nah, setelah mengetahui ini, harapannya bisa menambah variasi atau menambah produk pada kategori ini untuk memaksimalkan pendapatan. Kemudian 10 kota dengan pendapatan tertinggi. Langkah-langkahnya, yang pertama menggabungkan tabel all list order dengan all list customer, menggabungkan tabel dengan all list order payment, menghitung total penjualan per kota pelanggan, mengambil 10 kota dengan total penjualan tertinggi, kemudian menampilkan tabel dan menampilkan visualisasi. Ternyata diperoleh visualisasi seperti pada gambar. Kota dengan pendapatan tertinggi yang paling tinggi adalah Sao Paulo dan Rio de Janeiro. Dan perbedaannya ini sangat signifikan sekali. Jadi antara 1, 2, dan 3 ini perbedaannya sangat tinggi sekali. Paling tinggi di Sao Paulo dan Rio de Janeiro. Nah, di kedua kota ini kita bisa menambahkan promo agar lebih banyak penjualan dan mengantisipasi agar tidak kehabisan produk. Jadi produknya disiapkan lebih banyak di dua kota ini. Terakhir adalah metode pembayaran yang paling diminati. Langkah-langkah penjualan adalah menggabungkan tabel all list order dan all list order payment berdasarkan order ID, menghitung jumlah transaksi menggunakan setiap metode pembayaran, menampilkan metode pembayaran dengan jumlah tertinggi, dan terakhir membuat plot bar menggunakan Seaborn seperti ini. Dan diperoleh ternyata paling banyak diminati adalah credit card. Selanjutnya kita bisa mengoptimalkan dan menambahkan promo-promo atau voucher-voucher bagi customer yang melakukan pembayaran dengan metode credit card. Nah, demikianlah studi report dari kami. Untuk lebih lengkapnya bisa melihat source code-nya di GitHub dan juga membaca penjelasannya di Medium. Terima kasih.